Ya, baik. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas tentang bagaimana menyusun dan juga sekaligus menulis sustainability report yang lebih baik berdasarkan standar yang ditetapkan oleh GRI. Namun sebelum kita mulai, mohon bantuan teman-teman jangan lupa untuk bantu subscribe, like, dan share videonya. Iya, baik, kita mulai untuk membahas tentang bagaimana teknik menulis dan juga menyusun sustainability report berbasis standar GRI tersebut. Laporan keberlanjutan atau sustainability report ya semakin mendapat perhatian dalam praktek bisnis global dan menjadi salah satu kriteria dalam menilai tanggung jawab sosial atau social responsibility suatu perusahaan. Saat ini, para pemimpin-pemimpin perusahaan di dunia semakin menyadari bahwa laporan yang komprehensif yang tidak hanya sekedar laporan keuangan saja yang akan mendukung strategi perusahaan dan dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap pembangunan yang berkelanjutan atau sustainability development. Perlu juga pengungkapan kinerja dalam laporan keberlanjutan tersebut yang mencakup tiga aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan atau yang disebut dengan triple bottom line. Di samping itu, pemerintah, pasar, investor, bahkan bursa efek saat ini mulai menuntut untuk transparansi perusahaan dalam tujuannya, kinerjanya, bahkan sustainability reporting perusahaan. Terlebih lagi bagi perusahaan yang telah go public, telah diwajibkan untuk membuat laporan yang berkelanjutan atau sustainability reporting ini sesuai dengan amanat yang terdapat pada pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Saat ini, mulai tahun 2019, laporan berkelanjutan tersebut oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan atau OJK di Indonesia sudah diwajibkan penyertaannya dalam laporan perusahaan setiap tahun, baik secara terintegrasi maupun terpisah dari laporan tahunan ataupun annual report. Selain itu, sebagai pengakuan dan insentif kepada perusahaan yang telah membuat laporan keberlanjutan ini, Pusat Nasional untuk Laporan Keberlanjutan juga sudah mengadakan penghargaan pelaporan keberlanjutan dalam kegiatan Sustainability Reporting Award atau SRE yang diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya. Untuk pembuatan dan penyusunan sustainability report ini memang sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan dengan baik dan benar, dengan mematuhi atau memenuhi kriteria dan mengungkap segala indikator-indikator sebagaimana yang terdapat pada pedoman yang dikembangkan oleh Global Reporting Initiative atau GRI yang dimana di dalamnya telah disusun dengan baik sebanyak 91 indikator yang perlu dimuat atau diungkap di dalam sustainability report. Teknik penyusunan sustainability reporting ini dengan kriteria dan pengungkapan indikator-indikator berdasarkan standar GRI tersebut, kesemuanya akan dibahas dengan komprehensif dalam kegiatan pelatihan-pelatihan yang kami selenggarakan. Baiknya memang untuk lengkap dan jelasnya tentang bagaimana teknik menulis laporan dan penyusunan laporan sustainability reporting ini yang berbasis standar GRI, ya ikutin training dengan durasi 2 hari yang kami selenggarakan.
Telah terbukti bahwa dengan adanya penyusunan sustainability reporting dengan baik ya, dapat meningkatkan kinerja keberlanjutan sustainability performance, meningkatkan manajemen risiko dan komunikasi kepada investor, meningkatkan keikutsertaan dan hubungan pemangku kepentingan, meningkatkan motivasi dan keikutsertaan karyawan, membangun reputasi perusahaan, warga negara atau corporate citizen yang penuh komitmen dan efektif. Juga meningkatkan strategi keberlanjutan atau sustainability strategi dalam pemilihan indikator-indikator dan target-target kinerja. Terlebih lagi akan menjadi benchmarking kinerja berkelanjutan atau sustainability performance baik bagi diri perusahaan itu sendiri maupun bagi perusahaan lainnya. Iya, materi-materi dalam kegiatan training yang kami selenggarakan tentang bagaimana agar kita bisa menyusun laporan sustainability reporting ini dengan baik dan benar, serta juga mengikuti standar yang dikeluarkan oleh GRI tadi, maka kami juga sudah menyiapkan berbagai materi training, di antaranya tentang bagaimana implementasi dari sustainability development itu sendiri di dalam bisnis sektor dan CSR-nya. Dalam pembahasan tersebut nanti akan kita bahas juga tentang sustainability development, sustainable development atau SDGs ya, dengan 17 tujuan di dalam SDGs yang sudah dicanangkan sejak tahun 2015 tersebut. Ya. Juga kita akan ungkap beberapa kasus SDGs yang terjadi ya baik secara nasional maupun di negara-negara lain. Kita juga nanti di dalam pembahasan akan menjelaskan bagaimana hubungan antara SDGs itu sendiri dengan laporan yang kita buat atau sustainability reporting. Di samping itu, materi lain kita juga akan melihat bagaimana GRI itu sendiri, profilnya, kemudian standar-standar disclosure yang sudah ditetapkan oleh GRI yang menjadi acuan atau pedoman bagi kita dalam penyusunan sustainability reporting ini secara baik dengan berbagai macam indikatornya. Ya, ke semua materi ini sebenarnya sudah kami upload ya dengan link-link yang ada ya di slideshare.net seperti yang tercantum di sini gitu. Nah, pada kesempatan training juga akan kita bahas secara mendalam ya, apa itu dan bagaimana GRI itu sendiri dengan standar-standar disclosure-nya ya. Kemudian apa visi dan misi dari GRI itu sendiri yang salah satunya di dalam visinya itu yaitu menciptakan sebuah ekonomi global yang berkelanjutan di mana organisasi mengelola kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial serta dampak dari tanggung jawab dan pelaporan secara transparansi. Kita juga akan membahas tentang kontribusi utama dari GRI itu sendiri, ya.
berdasarkan standar-standar disclosure yang sudah ada dan juga manajemen approach-nya. Ada 3 pendekatan nanti yang akan kita bahas dalam, GRI standar itu yang terkait dengan sustainability reporting. Kita juga akan lihat secara lebih mendalam nanti ya, indikator-indikator dari masing-masing aspek atau kategori, baik itu ekonomi, sosial, lingkungan, ya, dan juga CSR itu sendiri. Kita juga akan membahas seperti yang saya sampaikan tadi, keterkaitan antara sustainability reporting dengan corporate social responsibility-nya. Artinya antara sustainability reporting dengan CSR itu sendiri. Ya. Kemudian dalam materi berikutnya kita akan bahas juga tentang CSR disclosure yang berkaitan dengan atau hubungannya dengan sustainability reporting. Di dalam pembahasannya, kita akan juga melihat seperti tadi, keterkaitan atau hubungan antara sustainability reporting dengan corporate social responsibility atau CSR. Dan kita akan melihat lebih dalam, apa saja sih program-program ataupun aktivitas yang termasuk di dalam aktivitas CSR tersebut. Kemudian model dan pola penerapan CSR itu sendiri di Indonesia. Kita juga akan melihat ada 4 unsur yang terkait dengan CSR itu yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ya, di antaranya tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, tanggung jawab etis, dan tanggung jawab kemandirian komunitas atau filantropi. Kita juga akan melihat berbagai regulasi yang sudah ada di Indonesia yang dibuat oleh sebagai kebijakan dari pemerintah tentang CSR dan pelaporan-pelaporan dari CSR itu sendiri. Kemudian kita akan membahas juga tentang bagaimana sustainability reporting itu bisa dilihat penyusunannya berdasarkan GRI, standar GRI. Kita juga akan memperdalam tentang pendekatan triple bottom line itu. Kemudian kita akan melihat juga pentingnya sustainability reporting itu bagi perusahaan ataupun bagi stakeholders. Cara-cara pengungkapan di dalam GRI itu sendiri dalam menyusun sustainability reporting juga akan kita ungkap dan kita bahas, baik itu dari sisi kategori ekonomi, ya, kemudian dari kategori lingkungan hidup lingkungannya, ya, dan serta kategori sosial dengan berbagai sub-sub aspek atau subkategorinya dengan berbagai macam aspek-aspek yang ada, ya. Dan juga indikator-indikatornya dari masing-masing, ya. Di mana juga kita akan melihat nanti bagaimana kriteria kategori pemenuhan dari pengungkapan indikator-indikator dari GRI itu sendiri. Ya. Di secara khusus kita juga akan membahas nanti tentang economic performance ya di dalam laporan sustainability reporting kita itu. Di dalam economic performance atau kategori ekonomi ini berdasarkan GRI kita akan melihat lebih detail tentang 4 aspek ya yang perlu dipenuhi atau diungkap di dalam sustainability reporting yang berkaitan dengan aspek kinerja ekonomi, aspek keberadaan pasar, aspek dampak ekonomi tidak langsung, dan aspek praktik-praktik pengadaan. Begitu juga dengan indikator-indikatornya yang kesemuanya ada 9 indikator dari masing-masing aspek tadi itu. Terdapat beberapa indikator seperti aspek kinerja ekonomi itu terdapat 4 indikator, kemudian aspek keberadaan pasar 2 indikator, aspek dampak ekonomi tidak langsung itu ada 2 indikator dan aspek praktik-praktik pengadaan itu ada 1 indikator.
Sehingga di dalam pembahasan kita akan melihat bagaimana 9 indikator ini kita ungkap di dalam, reporting sustainability reporting kita yang berdasarkan standar GRI ini, ya. Kemudian dari pengungkapan tersebut, ya ini ada beberapa contoh saja. Kita juga bisa melakukan pengecekan ya, nanti, di dalam kecukupan pengungkapan pada sistem sustainability reporting yang kita buat tersebut, ya. Kemudian di materi berikutnya, kita akan juga membahas tentang bagaimana environmental performance ya. Ya, semua materi ini sebenarnya sudah kita upload ya di dalam slideshare.net seperti yang tertera ini ya. Namun nanti di dalam training tersebut kita akan juga bahas secara lebih mendalam ya tentang kategori environmental performance ini di dalam eh, report ataupun sustainability reporting yang kita susun ya. Aspek dari kategori lingkungan dari standar GRI itu sendiri ditetapkan di sini ada 12 aspek ya, banyak sekali kita bisa baca itu. Kemudian juga di samping aspek-aspek tersebut memang juga sudah ditetapkan di dalam GRI itu sebanyak 34 indikator untuk mencerminkan bagaimana kinerja dari perusahaan dalam hal environmental tersebut ya. Semuanya ini kita akan bahas nanti bagaimana cara pengungkapan ya, di dalam sustainability reporting yang berbasis kepada standar dari GRI tersebut ya. Ini contoh pengungkapannya. Kemudian juga kita akan melakukan ya bagaimana melakukan pengecekan terhadap sustainability reporting yang sudah kita susun itu ya, apakah sudah memenuhi kecukupan-kecukupan yang disyaratkan di dalam GRI itu sendiri. Iya, di dalam training tersebut juga kita akan bahas tentang bagaimana penyusunan reporting tentang product responsibility, labor, and decent work performance ya, berkaitan dengan tanggung jawab terhadap produk, tanggung jawab terhadap para karyawan, dan juga eh, kerja yang layak. Di dalam pembahasan tentang product responsibility sendiri itu sebenarnya terkait di dalam kategori sosial, di mana di dalam kategori sosial tersebut juga sudah disusun ya, ditetapkan sedemikian banyak indikator-indikator yang perlu diungkap di dalam sustainability reporting yang kita susun. Bagaimana yang kita lihat di sini ya, di dalam aspek atau kategori sosial itu terdiri dari berbagai macam sub kategori. Dari masing-masing sub kategori itu juga terdiri dari beberapa aspek ya, yang di sini kita lihat cukup banyak ya. Untuk sub kategori produk responsibility dan kerjaan yang layak ini sendiri itu ada sekitar 14 indikator. Kemudian untuk subkategori hak asasi manusia itu ada 12 indikator. Kemudian untuk aspek atau subkategori masyarakat itu ada 11 indikator. Kemudian untuk subkategori tanggung jawab terhadap produk ini sendiri ada 9 indikator. Sehingga di dalam kategori sosial tersebut menurut standar yang diterbitkan oleh GRI ini terdapat sekitar 48 indikator yang perlu kita ungkap di dalam sustainability reporting yang kita susun.
Iya, kita akan melihat per subkategorinya di dalam training tersebut akan dijelaskan satu per satu ya. Kemudian diikuti juga dengan bagaimana nanti contoh-contoh dari pengungkapan, eee, product responsibility dan kerjaan yang layak ini. Oke, ini contoh pengungkapannya, salah satu dari sustainability reporting, perusahaan terbaik di Indonesia, iya. Kemudian juga nanti kita bisa melakukan pengecekan ya, apakah di dalam penyusunan sustainability reporting yang kita buat itu sudah mengungkap dari kesemua, aspek-aspek yang berkaitan dengan, sosial tadi dan juga kita bisa mengecek pemenuhannya di dalam, penyusunan sustainability reporting kita itu sendiri, ya. Kemudian kita juga akan melihat nanti salah satu materi yang berkaitan dengan ya, bagaimana, eee, subkategori dari hak asasi manusia itu secara lebih mendetil juga dikaitkan dengan, performance dari society atau kemasyarakatan. Ya, kita lihat nanti aspek-aspek yang ada di dalam subkategori HAM itu sendiri banyak 10 aspek, kemudian ya di dalam subkategori masyarakat, ya kita juga akan melihat sedemikian banyak, eee, iya sebanyak 7 ya, 7 aspek ya yang akan kita, bahas secara lebih mendetil satu persatu di dalam training yang kami selenggarakan. Ini contoh dari pengungkapan ya, dalam sustainability reporting ya, salah satu perusahaan terbaik di Indonesia. Kemudian kita juga akan melihat nanti bagaimana kelengkapan dari pengungkapan sustainability reporting yang kita buat tersebut berdasarkan standar, GRI dengan, sedemikian banyak indikator-indikator yang ada tadi. Ya. Kemudian juga kita akan cek ya, bisa melakukan pengecekan atau kita dalam training tersebut juga akan menjelaskan teknik dalam melakukan pengecekan, apakah semua sub-sub kategori dari HAM dan kemasyarakatan tersebut berdasarkan pedoman GRI telah diuraikan secara satu persatu di dalam, sustainability reporting yang kita susun, ya. Materi lain kita juga akan membahas teknik-tekniknya ya, berkaitan dengan, bagaimana kita menyusun data, menulis dan juga menyajikan atau mengungkap ya dari berbagai indikator yang ada berdasarkan sustainability reporting standar GRI ini ya. Kemudian nanti kita juga akan secara lebih mendalam akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan laporan itu sendiri, ya teknik-tekniknya, teknik penulisan, dan juga eh, kriteria jika kita akan mengikuti Sustainability Reporting Award yang ada di Indonesia ataupun di Asia ya. Kita akan lihat juga nanti secara sepintas ya info tentang eh, Sustainability Reporting Award atau ISRA yang ada di Indonesia dengan kategori award-nya masing-masing. Kemudian juga kriteria penilaian yang dilakukan di dalam, eee, Indonesian Sustainability Reporting Award itu sendiri. Kemudian terkait dengan penyusunan dan penulisan sustainability reporting ya, kita juga akan melihat lebih mendetil nanti tentang, bagaimana apabila disusun secara terpisah ya, dari annual report yang kita buat ya. Apa keunggulan-keunggulan atau keuntungannya, maka sebaiknya itu kita pisahkan. Kemudian kita akan bahas juga tentang langkah-langkah ya dalam penyusunan laporan itu sendiri dengan beberapa hal yang, pembahasan secara mendetilnya. Kemudian, kita juga akan membahas tentang data dan informasi ya, baik itu yang kita kumpulkan, yang kita analisis dan juga yang kita ungkap ya. Kemudian termasuk bagaimana nanti
pembuatan grafik, gambar, tabel, animasi-animasi termasuk foto-foto dan sebagainya yang kita muat di dalam laporan sustainability reporting kita itu sendiri. Penggunaan bahasa ya yang jelas, lugas, lengkap, ringkas, sopan, dan komunikatif juga akan kita bahas satu persatu nanti ya di dalam, teknik penyusunan sustainability reporting ini, ya. Dalam training tersebut juga kita tetap akan membahas juga tentang bagaimana kita membuat drafting, ya redrafting ataupun checking ya, sehingga apa yang kita tulis itu akan menjadi lebih baik di dalam laporan sustainability reporting yang kita buat. Iya, berbagai hal nanti yang kita akan bahas di dalam training tersebut berkaitan dengan apa-apa saja yang perlu kita periksa ulang ya di dalam draft yang kita susun tentang sustainability reporting kita itu sendiri, terutama berbasis kepada standar yang sudah ditetapkan atau diterbitkan oleh GRI. Ya. Juga nanti kita akan bahas ya, bagaimana cara kita untuk melakukan pengecekan ulang ya, atau membantu kita dalam memudahkan menyusun sustainability reporting ini yang berpatokan atau berpedoman kepada standar GRI dengan berbagai macam indikatornya tersebut, yaitu melalui pembuatan suatu daftar checklist atau daftar bantu yang seperti kita lihat di sini. Ya, ya itulah tadi informasi tentang sustainability reporting kita ini yang berbasiskan kepada standar yang diterbitkan atau ditetapkan oleh GRI. Namun untuk penjelasan lengkap tentang materi-materinya memang sebaiknya teman-teman ikuti training yang kami selenggarakan. Beberapa waktu lalu kami juga sudah menyelenggarakan training kepada para karyawan dari PT Lautan Luas Jakarta ya, di mana dilakukan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 18 sampai dengan 19 Februari yang lalu bersama Transform Manpower Indonesia Training ya. Kita juga pada waktu itu sudah membahas secara lebih mendetil tentang materi-materi yang ada ya, yang sebagaimana tadi sudah kami paparkan di depan ya. Kita juga bisa mengadakan ya waktu itu di dalam training tersebut diskusi tentang berbagai aspek dari sustainability reporting itu sendiri yang harus diungkap ya, yang harus diungkap dengan berbagai macam indikator-indikatornya. Nah, itu kita diskusikan secara lebih mendalam di dalam training tersebut. Termasuk juga materi dari CSR-nya itu sendiri ya, yang berkaitan juga dengan eh, diskusi materi HAM-nya, kemudian juga di menjelang akhir-akhir acara training, memang para peserta juga mengungkapkan kesan dan pesan peserta tentang manfaat dari materi training yang kita selenggarakan. Juga ada kesan dari peserta tentang kelengkapan dari materi yang kami sediakan di dalam training tersebut. Ya. Kalau kita melihat respon dan tanggapan peserta, ya sebagaimana terdapat di layar kaca. Ya, itulah tadi apa yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman tentang bagaimana teknik penulisan sustainability reporting atau penyusunan sustainability reporting yang berbasis kepada standar GRI dengan berbagai macam indikatornya. Bahasan ini kami sarikan dari berbagai sumber,
ini akan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebelumnya, jangan lupa bantu juga untuk subscribe, like, dan share video-video kami. Terima kasih.